Halo semuanya, selamat datang di kelas online belajar bahasa Jepang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya belajar bahasa Jepang mulai dari nol. Terutama bagi teman-teman semuanya yang ingin belajar secara mandiri ya atau secara otodidak dan kebingungan bagaimana caranya belajar bahasa Jepang mulai dari nol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Robi Sensei atau Robi Sang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran video kali ini teman-teman semuanya diharapkan mampu memahami garis besar faktor-faktor yang harus dipelajari untuk belajar bahasa Jepang bagi pemula. Sehingga nanti teman-teman semuanya mampu mengetahui apa yang harus dipelajari terlebih dahulu dan memulainya dari mana. Dalam mempelajari bahasa Jepang, selain kita mempelajari tata bahasanya, kita juga harus mempelajari hurufnya. Karena bahasa Jepang tidak seperti bahasa Indonesia ya yang menggunakan huruf romaji, sehingga ada baiknya kita mempelajari hurufnya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena nanti pada saat membaca, teman-teman tidak salah dalam mengucapkan. Ataupun saat mempelajari tata bahasa, teman-teman semuanya tidak mengalami kesulitan. Seperti itu. Maka dari itu, kita harus mempelajari hurufnya terlebih dahulu. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat materi pembelajarannya. Oke, untuk materi bab 1 ini kita akan mempelajari terlebih dahulu huruf Jepang ya. Nah, huruf Jepang ini terdiri dari yang pertama itu ini ada yang namanya hiragana ya. Dan bentuknya seperti ini. Hiragana ya. Kemudian yang kedua itu ada huruf yang namanya katakana. Bentuknya seperti ini. Kesannya itu lurus, tegas ya. Kemudian yang ketiga itu huruf kanji. Ini adalah penulisan dalam bahasa Jepang ya, huruf kanji. Dan yang keempat ada huruf romaji sendiri. Huruf romaji ini meskipun di dalam bahasa Jepang ya sudah ada hiragana, katakana, dan kanji, namun terkadang di dalam kondisi tertentu huruf romaji pun masih digunakan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat saja huruf hiragana itu seperti apa, kapan penggunaannya, dan bagaimana cara mempelajarinya. Oke, di sini ada tabel huruf hiragana ya. Nah, dalam huruf hiragana ini huruf vokalnya itu terdiri dari 5 huruf. Sama seperti bahasa Indonesia ya, pelafalannya juga A, I, U, E, O. Kalau di dalam bahasa Inggris kan huruf A ini dibacanya E ya. Kemudian I, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa Jepang ini huruf A, I, U, E, O untuk vokalnya sama seperti bahasa Indonesia. Kemudian untuk huruf konsonannya ini semuanya hidup ya. Kecuali huruf konsonan matinya itu yang tidak memiliki huruf vokal di ujungnya itu hanya ada satu, ini yang paling bawah, N. Namun terkadang dibaca N, kadang dibaca M, kadang juga dibaca eng. Oke, kita coba lihat ke atas lagi ya. Ini kan ada huruf A ya yang menggunakan huruf romaji, kemudian di bawahnya juga ada bentuk huruf hiragananya dalam bahasa Jepang. Teman-teman harus menghafal huruf-huruf ini ya. Yang pertama ini A ya, ke kanan huruf I bentuknya seperti ini, huruf U, kemudian huruf E, dan yang terakhir ini huruf O. Nah, kemudian ke bawah ini ada huruf K ya. Huruf K ditambah A, ini dibaca menjadi K, dan bentuknya seperti ini. K, kemudian ke pinggirnya lagi huruf K ditambah I menjadi Ki. Kemudian huruf K ditambah U menjadi Ku. Jadi Ka, Ki, Ku, Ke, Ko sesuai dengan keterangan huruf romaji yang ada di bawahnya. Ini yang sudah saya sertakan ya. Kemudian yang berikutnya ada huruf S, Sa. Nah, di sini ada beberapa pengecualian ya di dalam pengucapan huruf hiragana ini. Sebenarnya di dalam huruf katakana juga sama ya nanti. Jadi bunyi-bunyi huruf tertentu itu misalkan kalau yang di atas ki itu dibaca ki. Tapi kalau yang di bawah S ini dibaca bukan si biasa ya. Shi.
ada h-nya itu. Ada h-nya. Shi. Kemudian yang di bawahnya juga nih, bukan ti tapi ci ya. Nah, oke kita urut dari atas terlebih dahulu. Ini huruf S ditambah A menjadi sa. Kemudian S ditambah I menjadi si ya, agak bukan si biasa. Karena nanti dalam kata-kata tertentu ini pengucapannya sangat berpengaruh sekali ya. Agar nanti orang Jepang tidak salah menanggapi makna dari kata atau kalimat yang kita ucapkan ya. Jadi ini teman-teman harus hati-hati dan jeli sendiri ya. Nanti untuk huruf-huruf tertentu ini bunyinya agak berbeda, terutama yang saya kasih tanda merah ini. Seperti shi, chi, tsu, dan fu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini huruf S ditambah A menjadi sa, S ditambah I menjadi si, kemudian S ditambah U menjadi su, kemudian S ditambah E menjadi se, kemudian S ditambah O menjadi so. Seperti itu terus ya urutannya. Sa, si, su, se, so. Kemudian yang di bawahnya juga ta ya. Ta. Nah, di sini pengecualian bukan ti ya, tapi menjadi ci ya. Ta, ci. Kemudian yang tu-nya menjadi su. Su ya. Ta, ci, su, te, to. Seperti itu. Nah, untuk huruf N-nya sama ya, kita tinggal mengurut ke atas saja. Ditambah A menjadi na, tambah I menjadi ni, jadi na, ni, nu, ne, no. Nah, untuk huruf H-nya ha, hi. Nah, bukan hu ya, tapi fu, fu. Ha, hi, fu, he, ho. Nah, ini meskipun he ya, ini nanti kadang dibaca juga ya, kalau misalkan dia berfungsi sebagai partikel. Oke, untuk sementara kita lanjut saja dulu. M ditambah A menjadi ma, mi, mu, me, mo. Begitu ya selanjutnya. Kemudian yang huruf Y juga. Nah, huruf Y itu hanya ada 3 ini. Ditambah A, U, sama O aja. Jadi nggak ada huruf I-nya sama huruf E-nya ya. Jadi hanya ya, yu, yo. Begitu. Kemudian untuk huruf R sama. Cuma R-nya itu kalau di dalam bahasa Jepang tidak terlalu jelas ya pelafalannya itu. Agak cadel-cadel gitulah. Antara L sama R pertengahan. Tidak terlalu kuat gitu. Saya juga kurang begitu terlatih ya untuk mengucapkan ini karena sering juga berbicara dalam bahasa Indonesia sehingga R-nya itu keras. La, hi, ru, re, ro. Kurang lebih seperti itu. Jadi getarannya mungkin tidak terlalu keras ya. Nah, untuk huruf W-nya itu ini ditambah A hanya ada 1 ya. Wa. Nah, kalau yang di belakang ini huruf wo. Dibacanya O ya, karena ini huruf O ini sering digunakan hanya untuk partikel ya, bukan untuk kata ya, bukan gabungan sehingga membentuk kata gitu. Jadi dia berdiri sendiri tunggal. Nah, sedangkan huruf yang terakhir ini huruf konsonan yang tidak memiliki vokal hanya ada 1 ya, huruf N. Dan kadang dibaca N, kadang juga dibaca M, kadang baca ang, tergantung dari posisi hurufnya sendiri itu berada di tengah atau di akhir dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di video-video pembelajaran selanjutnya ya.